Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Gesti Arya Radisman dalam pertemuan kedua dalam pembelajaran ekonomi. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah jika sehat dan baik-baik saja. Nah, pertemuan kemarin kan sudah membahas persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita melanjutkan materi ke siklus perusahaan jasa. Ada yang tahu perusahaan jasa? Nah, kita jelaskan ya. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau kelompok yang kegiatan pokoknya bergerak pada bidang pelayanan jasa. Perusahaan jasa tidak ada arus masuk keluar barang kepada pelanggan. Di perusahaan jasa hanya ada pemakai barang. Perusahaan jasa juga memerlukan pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan. Pencatatan transaksi meliputi pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Bukti transaksi berfungsi untuk memastikan keabsahan transaksi yang dibuat dan menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Lalu, bukti transaksi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan berlaku dalam perusahaan. Kedua, bukti transaksi yang dibuat perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar. Yang keempat, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, kemudian diterima kembali oleh perusahaan. Cara menyimpan arsip dokumen transaksi, yang pertama ada menurut urutan nomor bukti, dan yang kedua menurut urutan tanggal terjadinya transaksi. Macam-macam bukti transaksi. Nah, di sini ada kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerimaan uang dan diberikan kepada yang membayar uang tersebut. Bisa dilihat di sini kwitansi seperti apa. Lalu ada faktur. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Lalu ada cek. Cek adalah surat perintah tertulis pemegang rekening kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya tertulis dalam surat transaksi. Lalu ada billet giro. Kebalikan dari sistem cek berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening yang ditunjuk surat tersebut. Di sini ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai. Ada juga bond. Bond adalah bukti pengambilan baik uang maupun barang dengan kewajiban mengembalikannya. Di sini ada nota kredit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh penjual tentang penerimaan kembali barang karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Lalu juga ada memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat untuk kebutuhan intern perusahaan. Di sini juga ada bukti kas masuk dibuat sebagai bukti penerimaan uang. Bisa dilihat. Bukti kas keluar apabila terjadi pengeluaran kas atas transaksi pembelian tunai atau pembayaran utang. Di sini ada tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, akun dan pengkodean dalam rangka pembukuan transaksi keuangan secara mudah. Transaksi sejenis baru dikumpulkan oleh karena itu dibuat akun untuk mengumpulkan item transaksi tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan secara cepat dan tepat, persyaratan dalam penyusunan kode akun antara lain fleksibilitas, yaitu menambah jenis akun tidak akan mengubah kode akun. Yang sudah ada kode akun juga dibuat secara konsisten. Di sini ada beberapa cara dalam pemberian kode akun. Yang pertama ada sistem numerik, merupakan cara pemberian kode
Pada akun yang dilakukan dengan menggunakan angka, biasanya angka dari digunakan 1 sampai 9. Di sini ada contohnya yang sistem numerik. Di sini ada kode akun berurutan yang bisa dilihat kode akunnya dari 101, yaitu nama akunnya K102 piutang usaha, 103 perlengkapan, 104 peralatan, 105 kendaraan. Dan juga ada di sini juga ada kode kelompok atau akun yang bisa dilihat di sini. Yang pertama bisa dilihat 1, lalu 1.0, yang 1 itu aktiva, 1.0 itu aktiva lancar. Lalu di sini ada sistem desimal. Sistem desimal adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan menggunakan angka-angka yang dipisahkan oleh titik. Angka sebelah kiri menunjukkan golongan pokok, sedangkan sebelah kanan menunjukkan golongan sekunder. Misal 1.1.1.1 yaitu aset lancar dan seterusnya bisa dilihat. Dan di sini ada sistem mnemonik, yaitu sistem mnemonik adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Biasanya huruf yang digunakan adalah huruf depan dari akun yang diberi kode. Lalu misal HLK, H-nya itu aset, L-nya itu lancar, K-nya itu kas. Lalu ada HTPK, H-nya aset, T-nya tetap, P-nya peralatan, dan K-nya kantor. Di sini ada sistem kombinasi huruf dan angka. Sistem kombinasi huruf dan angka adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Huruf menunjukkan nama akun, sedangkan angka menunjukkan nomor kode akun. Misal, HL titik kosong, yaitu HL itu aset lancar, yang 01 itu kode akun kas. Lalu ada HT itu aset tetap, yang satu-satunya itu kode akun peralatan. Kali ini Ibu telah sampaikan, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Langsung saja jika ada yang mau bertanya ke WhatsApp group. Jika begitu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.